Bahaya makian. Kali ini, saya ingin bercerita tentang salah satu kebiasaan yang ditemui pada penduduk yang tinggal di sekitar Kepulauan Solomon, yang letaknya di Pasifik Selatan. Penduduk primitif yang tinggal di sana punya sebuah kebiasaan yang menarik, yakni meneriaki pohon. Untuk apa? Kebiasaan ini ternyata mereka lakukan apabila terdapat pohon dengan akar-akar yang sangat kuat dan sulit untuk dipotong dengan kapak. Jadi tujuannya supaya pohon itu mati. Inilah yang mereka lakukan. Beberapa penduduk yang lebih kuat dan berani akan memanjat ke atas pohon itu. Lalu ketika sampai di atas pohon itu, bersama dengan penduduk yang ada di bawah pohon, mereka akan berteriak sekuat-kuatnya kepada pohon itu. Mereka lakukan teriakan berjam-jam selama kurang lebih 40 hari. Dan apa yang terjadi sungguh menakjubkan. Pohon yang diteriaki itu perlahan-lahan daunnya akan mengering. Setelah itu dahan-dahannya juga mulai akan rontok. Dan perlahan-lahan pohon itu akan mati. Dan dengan demikian mudahlah ditumbangkan. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh penduduk primitif ini, sungguhlah aneh. Namun kita bisa belajar satu hal dari mereka. Mereka telah membuktikan bahwa teriakan-teriakan yang dilakukan terhadap makhluk hidup tertentu seperti pohon akan menyebabkan pohon tersebut kehilangan rohnya. Akibatnya, dalam waktu panjang akan mati. Nah, sekarang apakah yang bisa kita pelajari? Ingatlah baik-baik bahwa setiap kali Anda berteriak kepada makhluk hidup tertentu, berarti Anda sedang mematikan rohnya. Pernahkah Anda berteriak kepada anak Anda, "Ayo cepat, dasar leletan. Bego banget sih, hitungan begitu aja nggak bisa dikerjakan. Ayo jangan main-main di sini, berisik, bising." Atau pernahkah Anda berteriak kepada orang tua Anda karena merasa mereka membuat Anda jengkel? Kenapa sih makan aja berceceran? Kenapa sih sakit sedikit aja mengeluh begitu? Kenapa sih jarak dekat aja minta diantar? Mama, tolong nggak usah cerai, boleh nggak? Atau mungkin Anda berteriak balik kepada pasangan hidup karena Anda merasa sakit hati. "Cuy, saya nyesel kawin dengan orang seperti kamu, tahu nggak? Ih, bodoh banget, jadi laki nggak bisa apa-apa. Aduh, perempuan kampungan banget sih." Atau bisa jadi seorang guru berteriak kepada anak didiknya, "Tolol, soal mudah begitu aja nggak bisa. Kapan kamu mulai akan jadi pintar?" Atau seorang atasan berteriak kepada bawahannya, "Tahu nggak, karyawan kayak kamu itu kalau pergi aku nggak bakalan nyesel. Ada banyak yang bisa gantiin kamu. Sialan, kerja gini aja nggak becus. Ngapain gue gaji lo?" Ingatlah, teriakan-teriakan yang kita keluarkan karena emosi-emosi kita perlahan-lahan, kita mulai mematikan roh pada orang yang kita cintai. Pada akhirnya akan membunuh roh yang telah melekatkan hubungan kita karena perasaan-perasaan dendam, benci, atau kemarahan yang dimiliki. Jadi, ketika masih ada kesempatan untuk berbicara baik-baik, cobalah untuk mendiskusikan mengenai apa yang Anda harapkan. Coba kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teriakan hanya kita berikan tak kala kita berbicara dengan orang yang jauh jaraknya, bukan? Nah, tahukah Anda mengapa orang yang marah dan emosional menggunakan teriakan-teriakan padahal jarak mereka hanya beberapa belas sentimeter? Mudah menjelaskannya. Meskipun secara fisik mereka dekat, tapi sebenarnya hati mereka begitu jauhnya. Itu sebabnya mereka harus saling berteriak karena ingin melukai, ingin membalas. Hanya ada dua kemungkinan balasan yang Anda akan terima. Anda akan semakin dijauhi, ataupun Anda akan mendapatkan teriakan balik. Jadi mulai sekarang, ingatlah selalu, jika kita tetap ingin roh pada orang yang kita sayangi tetap tumbuh, berkembang, dan tidak mati, janganlah menggunakan teriakan-teriakan. Tapi sebaliknya, apabila Anda ingin segera membunuh roh pada orang lain, ataupun roh pada hubungan Anda, selalulah berteriak. Saatnya sekarang kita coba ciptakan kehidupan yang damai tanpa harus berteriak-teriak untuk mencapai tujuan kita.